Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu para jemaah salat subuh sekalian yang disayangin Allah dan dicintai Allah, mari kita melanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas atau sedang membahas masalah al-waqfu atau yang kita kenal namanya wakaf. Dan kita juga sudah membahas pada pertemuan yang lalu perbedaan tentang wakaf, infak, sedekah, zakat, dan hadiah. Nah, itu kita sudah bahas ya. Apa itu wakaf, apa itu infak, apa itu sedekah, apa itu zakat, apa itu hadiah. Itu kita sudah bahas perbedaan-perbedaannya. Dan begitu juga cara menyalurkannya, cara memanfaatkan atau membagikan atau menyalurkan wakaf, infak, sedekah, zakat, dan hadiah. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, karena kita sekarang membahas wakaf, maka pembahasan wakaf ini memang dibahas dalam bab muamalat. Pembahasannya khusus, ada pembahasan khusus tentang masalah wakaf. Karena wakaf ini sangat banyak manfaatnya, apalagi pemerintah kita ada menyarankan untuk memperdayakan atau menggunakan namanya wakaf produktif. Dan kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu bagaimana contoh wakaf produktif itu. Baik, sedikit kita mengulang tentang definisi wakaf. Wakaf itu adalah menahan sesuatu benda yang kekal, maksudnya yang bertahan lama zatnya, yang dapat diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan. Jadi kalau kita ingin mewakafkan sesuatu kepada yayasan atau organisasi atau kemaslahatan kaum muslimin atau kemaslahatan manusia, sesuatu yang kita wakafkan ini kita akan berikan kepada nadhir dari yayasan atau organisasi atau apa saja ya, atau boleh perorangan seperti seorang ulama, seorang ustadz. Kita memberikan benda tersebut, sesuatu tersebut kepada mereka. Syarat pertama ini bendanya mesti kekal. Arti kekal itu bertahan lama. Seperti tanah, seperti rumah ya, atau benda-benda yang lain. Baik benda itu bergerak atau tidak bergerak. Kalau benda yang tidak bergerak seperti tanah, rumah, atau benda yang bergerak ya seperti mobil, seperti kapal dan lain sebagainya. Bendanya ini bisa bertahan lama. Nah, ketika benda itu diwakafkan, maka benda itu digunakan untuk apa? Untuk diambil manfaatnya buat kebaikan, di jalan kebaikan. Jadi kalau namanya wakaf ini berarti untuk kemaslahatan. Manfaatnya diambil
kemudian diberikan kepada jalan kebaikan, ya, kemaslahatan umat, terutama kemaslahatan kaum muslimin. Nah ya, ada orang mewakafkan sumur bor, sumurnya nggak kemana-mana, tetap saja sumurnya di situ, tapi airnya diambil terus dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Nah itu terus modelnya seperti itu. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kebaikan ini, salah satunya adalah surah Al-Hajj ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dan berbuatlah kebaikan supaya engkau mendapatkan keberuntungan. Nah, salah satu bentuk kebaikan tadi, kebaikan tadi adalah mewakafkan sesuatu benda yang bisa bertahan lama benda tadi. Dalam surah Ali Imran, nah ingatin ya, kalimatnya bacaannya Ali Imran, bukan pakai ain tapi pakai hamzah. Ali Imran, anak keturunan Imran. Banyak orang salah surah Al Imran katanya. Al Imran, bukan Al Imran tapi Ali. Arti Ali itu keluarga. Ali Imran. Surah 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna selama-lamanya engkau bukan dinamakan mendapatkan kebaikan sempurna, belum mencapai kebaikan yang sempurna sebelum engkau atau kecuali engkau menafkahkan atau memberikan sesuatu yang kamu cintai di jalan Allah. Jadi kalau kita nih ya ingin dikatakan baik di hadapan Allah Ta'ala, maka sesuatu yang paling kita cintai, benda sesuatu yang paling kita cintai, itu yang kita serahkan untuk jalan Allah. Kalau kita bisa melakukan itu, maka kita sudah sempurna dinamakan orang baik. Kalau belum, maka belum juga dikatakan orang baik. Tentunya kita mungkin ada sesuatu benda atau apa yang kita sangat suka dengan benda tersebut, yang kalau dinilaikan nilainya itu sangatlah mahal. Nah, Allah mengatakan kalau kamu ingin mendapatkan pencapaian yang betul-betul sempurna kebaikanmu di sisi Allah, maka benda yang kamu cintai tadi yang nilainya mahal itu yang kau infakkan di jalan Allah. Itu yang kau berikan di jalan Allah. Ini yang beratnya di situ. Nah, beratnya di situ. Kita punya tanah umpama. Yang ini harganya sekian, yang ini harganya sekian. Tanah ini. Yang mana yang kita infakkan? Biasanya kita yang agak murahan. Yang agak mahal kita berat untuk menginfakkan tadi di jalan Allah. Nah kata Allah, lan harfun nasbin wa taukidin, huruf nasab dan taukid, wastiqbalin dan selama-lamanya, wastimrar selama-lamanya. Kata Allah Ta'ala, kamu tidak bisa mendapatkan kebaikan bagaimanapun caranya kecuali benda yang kau cintai tadi yang nilainya mahal, itu yang kau infakkan di jalan Allah. Kalau kau bisa mengalahkan hawa nafsumu tadi, baru Allah memberikan apresiasi yang begitu sempurna kepada kita. La ilaha illallah.
Nah, sekarang pertanyaannya, kita ada nggak mencapai batasan di sini? Banyak kita gagal, terus terang banyak kita gagal dalam masalah ini. Dosalah jauh-jauh. Umpama di kantong kita ini ada 100.000 sama 50.000, uangnya itu aja sudah, tidak ada lain yang lagi. 100.000 sama 50.000. Kemudian di depan kita ini atau ada orang yang minta sedekah, atau kita lewat di depan kita itu ada lewat kotak infak, kira-kira gitu ya. Nah, antara 100.000 sama 50.000, kira-kira yang mana yang kita masukkan ke kotak infak itu? 100 atau 50.000? Enggak, dua-duanya katanya. Kemana? Kenapa? Kebesaran. Ya, kebesaran. 150.000 terkadang, aduh, berat sekali itu memberikan tadi. Jangankan 150.000 aja berat, apalagi sampai 100.000 itu. Nah, kalau seandainya umpama kita punya duit segitu, 100 sama 50.000, hati kita bergejolak nih antara tiga pilihan, tidak sama sekali, atau 50.000 atau 100.000. Pada saat itu kita punya hati menang melawan hawa nafsu kita. 100.000, terap 100.000. Saat itulah kata Allah, kau telah mencapai kebaikan yang sempurna. Karena 100.000 itu tentu engkau lebih cintai daripada yang 50 atau yang kurang dari 50. Tapi hampir rata-rata kita banyak gagal di situ. Ya tadi, antara 100 sama 50.000, yang mana yang dikeluarkan? Enggak dua-duanya. Kalaupun juga dikeluarkan, biasanya 50.000 yang dikeluarkan itu. Percaya atau tidak percaya, ngaku atau tidak ngaku, kita sering seperti itu melakukannya. Biasanya kita yang rendah, 50.000. Ada 20.000, 150, 20, yang mana yang dikeluarkan? 20. Ada lagi yang lebih kecil, 10. Ada yang lebih kecil 5.000. Berapa? 5.000. Ada yang kecil lagi 2.000. Ternyata 2.000-nya 2 lembar. 2.000-nya yang pertama masih baru, uang baru, licin, mulus, harum. Yang satu 2.000-nya lucek, bau, habuk, ada plesternya lagi. Kira-kira yang mana yang dimasukin ke dalam kotak infak? Hampir rata-rata orang memasukkan itu sudah 2.000, bau duitnya, habuk, jar orang Banjar, berplester pulang. Itu yang dimasukkan di kotak infak. Kalau nggak percaya, coba buka kotak infak itu. Banyak duit-duit yang lusuh dimasukkan, bahkan duit yang sudah rabit pun dimasukkan ke dalam kotak infak. Bahkan ada duit mainan dimasukkan dalam kotak infak itu. Nah, kata Allah, kalau engkau masih memilih yang lebih rendah, belum sampai kesempurnaan kebaikanmu. Tapi engkau sudah, kalau seandainya sudah bisa memilih memberikan di jalan Allah tadi yang paling engkau cintai, maka engkau sudah dikatakan kebaikanmu telah sempurna. La ilaha illallah. Nah, sekarang yang mana ini ya? Kita berlatih nih pelan-pelan ya. Yang mana yang kita sedekahkan di jalan Allah. Ada dulu orang datang ke saya. Jadi entah dengar di mana berarti saya perlu dana untuk bangun pesantren waktu itu, dan sampai sekarang masih bangun sih. Tiba-tiba datang dia di rumah saya, tak pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya, saya Fulan bin Fulan, Pak. Oh ya, ada apa? Ada mau dibicarakan sebentar. Silakan masuk. Masuk dia sama istrinya, sama anaknya kalau nggak salah berdua. Dia bilang apa? Begini Pak, tanya. Saya mau menyumbangkan sepeda motor saya untuk pesantren. Silakan mau dipakai, silakan mau dijual, silakan, terserah katanya. Kata saya, kenapa mau disumbangkan? Ada Pak, katanya hari yang lalu di Lapang Merdeka itu ngadakan apa namanya ini, jalan santai. Jalan santai. Hadiahnya itu door prize
Banyak sekali, salah satunya adalah sepeda motor. Nah, saya bilang sama istri saya bilang nih, dia bilang kalau saya atau kita dapat sepeda motor ini, yang dapat sini sepeda motor yang lama kita nadarkan, kita sumbangkan ke pesantren sampean, katanya dia. Ternyata dapat sepeda motor itu. Sepeda motor itu udah dapat. Nah, inilah sepeda motor yang baru di sana Pak, yang saya mau sedekahkan yang ini, yang buruk ini. Kata saya, sampean mau nggak dapat mobil lagi? Katanya mau kalau dapat mobil lagi. Nah, sampean nyedekahkan jangan yang jelek, yang baru itu, kata saya. Nanti dulu Pak, katanya. Nanti dulu. Ya sudah, saya cuma guyon saja. Nah, subhanallah, rata-rata kita yang agak kurang bermutu begitu, yang kita berikan di jalan Allah. Tapi ala kulli hal, itulah kualitas keimanan kita. Nah, jadi ukurlah kadar keimanan kita masing-masing. Apakah kita sudah sampai makom sempurna kebaikan kita di hadapan Allah atau tidak? Itu diukur. Benda apa yang nilainya mahal, lalu itu benda tadi yang mahal tadi nilainya kita berikan di jalan Allah. Kalau kita bisa sampai makom seperti itu, sempurna kita sudah, dikatakan baik sudah. Tapi kalau belum, maka belum sempurna kita punya keimanan tadi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, ala kulli hal. Itu para sahabat ya, waktu pertama kali datang mereka, yakni kaum muhajirin, datang ke kota Madinah. Kaum muhajirin ini kaum Mekah itu enggak bawa apa-apa, hanya membawa apa yang bisa dibawa, maksudnya yang sekedarnya saja, harta benda, rumah, ternak apa, tinggal di Mekah semua. Karena orang Quraisy pada saat itu sangat kejam sekali dengan kaum muslimin. Kata mereka, kalian boleh meninggalkan kota Mekah, kalian boleh berhijrah ke Madinah, tapi membawa sekedarnya saja. Semua harta benda, rumah, tanah, apa semuanya tinggal, nggak ada boleh yang dibawa. Kalau mau tinggal di Mekah silakan, tapi kalau mau keluar dari Mekah, pindah ke Madinah mengikuti nabimu, kata orang Quraisy, tinggalkan yang lain. Para sahabat ini karena mementingkan iman mereka, maka mereka berangkat ke kota Madinah, meninggalkan harta benda mereka di kota Mekah. Sampai di kota Madinah nggak punya apa-apa, bingung. Apa orang Madinah? Orang Madinah disebut kaum Ansar, kaum penolong. Makanya disebut kaum Ansar, kaum penolong. Luar biasa. Sampai sekarang kita rasakan ya, orang Madinah dengan orang Mekah itu beda itu. Sangat beda perilakunya, sangat beda tata cara, semuanya sangat beda. Orang Madinah lebih santun daripada orang Mekah. Saya bawa jamaah bulan apa kemarin tuh? Bulan 10 kemarin. Belum pernah dia pergi umrah dan sebagainya. Sampai di kota Madinah dia tawar-menawar belanja. Biasa orang Indonesia. Kalau nawar kan gak alang-alang tanggung, 50% nawarnya. Kalau umpama jualnya $100, ditawarnya 50%. Orang Madinah baik, sallu ala nabi katanya. Selawat langkah kepada Nabi katanya. Baik orang Madinah. Ya, baik sekali. Ya, sopan santun penjualnya dan sebagainya. Ketika jamaah ini berangkat ke Mekah, ya, kemudian mau belanja, saya bawa ke pasar apa namanya? Keikah apa namanya? Lupa saya namanya. Pasar murah. Ya, pasar murah di situ. Pas dia nawar begitu, dimarahin sama orang Arab ini. Dimarah-marahin katanya beda katanya orang Madinah dengan orang Mekah. Ya memang beda. Kadang kalau orang Mekah itu terkadang kita nawar terlalu murah, dimarahinnya kita. Bagor ente, aina aglak. Kamu ini sapi katanya. Di mana otakmu tuh nawar enggak alang-alang tanggung katanya. Enggak nawarnya tuh enggak mikir-mikir. Dimarahin kita.
Tapi kalau Madinah, sallu ala nabi ya dia, salat kepada Nabi katanya. Nah ini orang Ansar, subhanallah. Ketika datang saudara-saudara dari Mekah, disambut oleh kaum Ansar. Bagaimana kaum Ansar itu? Subhanallah. Orang Muhajirin kan tidak bawa harta. Jadi orang Ansar itu ada Nabi ya, Nabi mempersatukan kaum Ansar dengan kaum Muhajirin. Persaudaraan mereka disatukan oleh Nabi. Bahkan Nabi menyatukan antara kaum Ansar dengan kaum Muhajirin perorangan. Jadi kata Nabi, engkau bersaudara. Jadi saudara angkat. Engkau bersaudara, engkau bersaudara, engkau bersaudara dengan ini, engkau bersaudara dengan ini. Terus Nabi seperti itu. Nah, ketika kaum Ansar punya saudara baru dari Mekah, maka persaudaraan mereka ini bukan diikat dengan darah daging, bukan dengan darah keturunan, tapi dengan keimanan. Dan saudara mereka seiman ini, masya Allah, karena sudah diangkat oleh Nabi persaudaraan seiman, ya berdua ya semuanya. Maka kaum Ansar menawarkan kepada kaum Muhajirin. Sebagian mereka punya harta, punya tanah umpama 2 hektar. Kaum Muhajirin, engkau telah menjadi saudaraku seiman dan kita telah menjadi saudara angkat ya. Nabi yang mengangkat kita bersaudara di hadapan Nabi, di baiat Nabi. Saya punya tanah 2 hektar, ambillah 1 hektar untukmu dan 1 hektar untukku. Kau pilih yang mana? Disuruh milih. Jadi kaum Ansar bukan mengatakan ini punyaku, ini punyamu, tapi kaum Ansar mengatakan kau pilih yang mana, silakan. Saya punya rumah 2, silakan kau pilih 1, yang mana kau ambil, silakan. Bukan diinjamin, dikasih. Luar biasa. Saya punya toko 2, silakan kau ambil toko 1 saya punya 1. Kau pilih yang mana? Disuruh pilih, bukan kaum Ansar yang ngasih. Ini sudah kaum Ansar memberikan, kemudian disuruh pilih. Artinya pilih yang mana yang kira-kira kau cocok dengan harta yang saya berikan kepadamu. Bahkan ada yang mengatakan, kau masih bujangan atau kau enggak punya istri, kau duda dan sebagainya. Kau pilih. Saya punya anak gadis, kalau kamu ingin menikahi anak gadis saya, silakan. Atau kalau kamu kepingin janda, nih saya punya istri banyak, diceraikan 1, nanti kau selesai iddahnya kau ambil istri saya. Saking begitunya kaum Ansar. Tapi kaum Muhajirin ini luar biasa juga. Orang Muhajirin, orang Mekah ini orang pedagang. Mereka tidak mentang-mentang dikasih hati lalu minta jantung lagi. Nah, mereka tahu diri. Nah, coba lihat, masya Allah, ya, tahu diri. Mereka mengatakan, salah satunya Abdurrahman bin Auf. Kata Abdurrahman bin Auf, terima kasih wahai kaum Ansar. Apa yang telah engkau sadarkan kepada kami, terusnya kepadaku, terima kasih. Aku menghargai apa yang kau berikan kepadaku. Tapi tolong tunjukkan di mana pasar, kata Abdurrahman bin Auf. Di mana pasar? Orang Mekah ini kan orang pedagang. Orang Madinah itu orang petani. Orang Muhajirin orang pedagang, ahli ekonomi. Orang Madinah itu petani, pandai berkebun. Nah, jadi dilihat sama orang Mekah, terutama Abdurrahman bin Auf, sudah terima kasih, tunjukkan kepadaku gimana yang namanya pasar. Ditunjukin sama orang Ansar, itu pasar. Abdurrahman bin Auf ke pasar. Ngapain dia? Belanja? Enggak punya uang. Dia cuma ngelihat begitu. Apa yang kira-kira bisa dijual ini? Otaknya otak bisnis nih. Apa yang kira-kira bisa dijual? Dilihat, cocok jualan ini. Nah, dalam salah satu bisnisnya Abdurrahman bin Auf itu, dia pernah minjam uang begitu ya dengan sahabat kaum Ansar. Saya pinjam uang dulu, nanti saya ganti. Silakan, saya mau kasih, jangan dikasih, saya utang saja, nanti saya ganti, saya mau modal. Pinjamin sama sahabat. Lalu beliau mencari onta, beliau membeli 10 ekor onta. Ya, anggaplah 1 ekor onta itu pasarannya saat itu 10 juta. Jadi kalau 10 juta kali 10, 100 juta. Kata Abdurrahman bin Auf, bisa nggak dimurahkan lagi? Oh, nggak bisa. Ya, anggaplah 10 juta. Berikan saya bonus. Katanya nggak ada bonus. Tapi kata Abdurrahman begini saja,
Kalau engkau tidak mau berikan bonus, tolong berikan tali kekang onta ini. Ya, pelananya sama kekangnya sekalian diberikan itu. Kalau itu nggak apa-apa katanya. Kalau itu nggak apa-apa, nih tali kekangnya, apa namanya ini, tali kekang onta sama pelananya, itu nggak apa-apa, itu sekalian ya. Saya jual ontanya plus juga ibarat kata aksesorisnya di onta itu. Ya 10 juta, ya sudah, kali 10 umpama 100 juta. Maka Abdurrahman bin Auf tadi membawa onta-onta tadi ke pasar. Dijual onta tadi berapa? Karena pasarnya 10 juta, ya dijual 10 juta juga. Tapi di mana Abdurrahman mengambil untung? Beliau mengambil untung dari pelana tadi, dari tali kekang pelana. Itu dijual terpisah. Dijual terpisah. Jadi modalnya 10 juta, belinya 10 juta, dijual 10 juta onta tadi, tapi mengambil keuntungan di mana? Di pelana tadi. Pelana tadi dijual terpisah dengan onta. Nah, ini 10 juta ontanya, tapi kalau mau pakai pelananya sama tali kekangnya, tambahlah 200.000. Ya sudah, oke, kata orang. Jadi 10 juta 200.000, dapat 200.000 kali 10, 2 juta sudah dapat. Dan Abdurrahman bin Auf itu, beliau punya cara bisnisnya itu. Kata beliau, untung sedikit nggak apa-apa, yang penting duit itu cepat berputar. Makanya ada sebagian orang kan ya, kalau bisnis itu untungnya uang receh katanya, uang recehan untungnya. Tapi untungnya ini walaupun recehan itu nggak pernah berhenti, datang terus. Kenapa? Karena pelanggan merasa murah. Walaupun untungnya cuma recehan, tapi karena banyak pelanggan, ya banyak juga. Ada juga orang jual mahal, memang lambat jualnya, tapi untungnya besar. Ada juga orang memandang seperti itu. Nah, orang yang ahli ekonomi, mereka semua ada marketnya, semua ada pasarnya. Kita pilih yang mana ini? Kita mau jual murah, ya untungnya sedikit tapi cepat berputar, atau jual mahal, lambat lakunya tapi untungnya besar. Yang mana kita mau jual? Semua punya marketnya masing-masing. Nah, makanya ada orang jual yang seperti itu. Pilih yang mana ini? Abdurrahman bin Auf, beliau punya bisnis begitu. Untung banyak, untung sedikit nggak apa-apa, yang penting duit tadi cepat berputar. Pelanggannya banyak begitu. Ala kulli hal ya. Nah, itu Abdurrahman bin Auf tadi. Datang ke kota Madinah bukan mentang-mentang dikasih hati lalu minta jantung. Begitu juga kaum Ansar yang lain, tapi mereka mencari pekerjaan dengan cara apa ya? Dengan melihat pasar apa yang kira-kira dikerjakan. Sampai akhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat pasar sendiri. Waktu itu kan orang Yahudi menguasai pasar. Yang waktu itu yang menguasai pasar orang Yahudi. Jadi orang Ansar bertani, kebun, nanam sayur-sayuran, nanam buah-buahan. Tapi market untuk memasarkan ini tidak punya. Orang Yahudi yang megang pasar. Akhirnya apa? Yahudi membeli barang dari orang-orang Madinah dengan harga sekian, ya bisa dianggap harganya anjlok, kemudian dijual lagi dengan harga dia. Ya, akhirnya apa? Ya orang Madinah nggak kaya-kaya banget. Tapi ketika sampai orang Mekah ini pintar, otak bisnis. Kata Nabi, ya sudah. Yang bekerja orang Madinah, yang membeli orang Mekah, ya artinya di apa ya bahasa kitanya itu ya, distributornya orang Mekah kemudian dijual sama orang Mekah. Keuntungannya ternyata dengan cara seperti itu lebih banyak. Orang Madinah berkebun, dihargai dengan harga mahal, ya, kemudian dijual juga seperti itu, tidak terlalu mahal, yang penting cepat laku berputar. Jadi sama-sama menguntungkan. Sama-sama menguntungkan. Melihat kejadian itu orang Yahudi bingung sudah. Pasar kita diambilnya katanya. Pasar kita diambilnya orang Yahudi. Mereka yang punya pasar diambil sama Nabi. Kata Nabi, jangan berangkat beli pasar, jangan ke pasar orang Yahudi. Pasar sesama kita aja. Mati orang Yahudi waktu itu tidak punya dia usaha lagi. Sampai akhirnya orang Yahudi tadi marah dengan Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang ini hampir rata-rata di dunia barang-barang dan sebagainya itu pasar banyak dikuasai orang Yahudi. Sehingga tidak salah kalau kejadian antara Israel sekarang menyerang Palestina, lalu MUI memberikan fatwa jangan membeli produk-produk yang ada sangkut paut dengan Israel. Karena kalau kita menyumbang langsung agak berat. Nah, caranya jangan dibeli. Ada berapa ratus produk itu yang dibeberkan oleh MUI dari sabun, makanan, macam-macam itu. Nah, ketika kita tidak membeli itu, berarti kita telah mematikan pasar orang Yahudi tadi. Nah, mereka tidak bisa dapat keuntungan. Tapi kalau seandainya membeli barang-barang seperti itu yang ada produknya masuk ke Israel, seakan-akan kita secara tidak langsung membunuh anak-anak Israel, membunuh orang-orang tua membunuh anak-anak Palestina, membunuh orang tua yang ada di Palestina. Seakan-akan kita menghancurkan kota mereka, seakan-akan kita menghancurkan rumah sakit yang ada di Palestina. Kenapa? Setiap kita belanja barang-barang seperti itu, lalu ada dana yang masuk ke Israel, dibelikan senjata, peluru dan sebagainya, dihantamkan ke Palestina. Jadi seakan-akan kita memakan darah daging orang Palestina. Ala kulal seperti itu. Nah, di Mekah, di Madinah itu yang merek-merek McDonald, KFC itu banyak tidak laku lagi sudah. Sampai berubah nama sudah, bukan lagi McDonald, diganti merek apa gitu supaya bisa laku mengelabui jamaah ini supaya bisa beli lagi di situ. Ya ala kulli hal ya. Nah, jadi kita kembali, salah satu bentuk kebaikan dari Allah Ta'ala adalah memberikan harta yang kita cintai di jalan Allah. Nah, bentuknya boleh bermacam-macam yang kita sebutkan tadi. Cuman salah satu yang disebutkan ini bentuk kebaikan tadi adalah dengan cara berwakaf. Karena wakaf ini dia bendanya akan bertahan lama, pahalanya nggak pernah putus. Tapi kalau kita cuman menyumbang nasi dan sebagainya, dimakan sama orang, selesai. Sekali itu aja pahalanya ibarat kata. Tapi kalau bendanya kekal, bertahan lama, manfaatnya terus ada, dipakai terus oleh kaum muslimin, itu tidak pernah akan berhenti pahala tadi. Makanya ada yang menyumbang air, sumur bor, ada yang nyumbang tanah ini itu dan sebagainya. Itu sumur di Madinah itu sampai sekarang masih ada. Sumur peninggalan Nabi kita Muhammad SAW itu. Sumur peninggalan Sayyidina Utsman sampai sekarang masih ada tuh. Dipakai orang di kota Madinah dan seterusnya. Itu berapa ribu tahun sudah. Pahalanya Sayyidina Utsman ibni Affan itu terus mengalir. Kalau kita ke Mekah itu ada wakaf Sayyidina Utsman, ada wakaf Sayyidina Abu Bakar itu. Peninggalan tanah mereka dibangunkan hotel dan sebagainya. Pahalanya terus mengalir kepada para sahabat-sahabat yang mempunyai aset tanah yang ada di kota Mekah tadi itu. Ala kulli hal ya. Kemudian sedikit lagi hadis yang berkaitan dengan amal jariah tadi. Diriwayatkan hadis Bukhari dan Imam Muslim. Anna Umara asaba ardan bi Khaybar faqala ya Rasulullah ma ta'muruni fiha faqala in syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha fatasaddaqa biha Umar ala alla yuba'a asluha wa la yuratha wa la yuhabu, yang artinya sesungguhnya Sayyidina Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaybar. Di Khaybar ketika menggempur Khaybar kaum muslimin. Ini Khaybar ini benteng orang Yahudi. Nah, kemudian menanglah kaum muslimin. Nah, ada jatah Sayyidina Umar di perang Khaybar itu, ada sebidang tanah. Ya, anggaplah sehektar begitu. Sayyidina Umar karena ikut perang, kemudian kaum muslimin menang, lalu Nabi membagikan harta ghanimah, harta rampasan perang tadi. Nah, Sayyidina Umar dapat tanah.
Lalu Sayyidina Umar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah perintahmu kepadaku? Asli saya punya tanah ya Rasul. Sebaiknya saya apakan tanah ini? Saya apakan ya Rasul tanah ini?" Lalu Nabi mengatakan, kata beliau, "Jika engkau suka wahai Umar, tahanlah tanah ini dan engkau sedekahkan manfaatnya." Artinya tanah ini wahai Umar jangan kau jual. Ini saran Nabi. Sebaiknya tanah itu kau tahan saja, ini kau wakafkan. Lalu hasil dari kebun tanah itu yang kau berikan. Ada kurmanya, itu yang kau infakkan terus. Maka dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanah yang beliau dapat di Khaybar itu ditahan oleh Sayyidina Umar, yakni tidak dijual, tetapi ada hasil dari tanah tadi, ya, hasil perkebunannya dan sebagainya beliau sedekahkan. Ini yang kita katakan tadi masuk dalam bab wakaf. Dan harta beliau itu tidak beliau wariskan dan tidak beliau jual, tidak beliau wariskan dan juga tidak beliau berikan. Harta tanahnya ini tidak diwariskan kepada ahli warisnya. Kalau Sayyidina Umar meninggal, tidak juga dijual dan juga tidak diberikan kepada orang lain. Yang diberikan ke orang lain manfaat dari tanah itu. Ini yang kita masuk dalam namanya bab wakaf tanah. Nah, ini yang dipakai oleh Kementerian Agama atau pemerintah kita yang disebut namanya wakaf produktif. Wakaf produktif. Tanahnya nggak dijual, tapi hasil dari bumi itu yang dibagikan. Nah, seperti yang kita contohkan kemarin, salah satu wakaf produktif yang ya, bisa dikatakan berhasil lah, atau jalan itu di Masjid Manuntung di Pandansari. Jadi di Masjid Manuntung itu ada tanah wakaf, lalu pengurus masjid berinisiatif membangun ruko di tanah tersebut, berapa petak, 3 atau 4 petak begitu, bertingkat kalau nggak salah 2 tingkat atau 3 tingkat. Nah, ruko tadi disewakan, dibangunkan ruko kemudian disewakan. Sewanya itu masuk ke kas masjid. Ini yang disebut namanya wakaf produktif. Nah, seperti yang kita contohkan kemarin, ada salah satu orang kaya di Banjar membangunkan masjid di kampung, tapi orang kampung ini dikit-dikit minta sumbangan terus. Kata beliau, nggak habis-habis begini. Ini aja kata beliau, aku bangunkan walet. Jadi beliau bangunkan walet habis berapa juta gitu ya. Cari orang yang ahli untuk bangun walet, kemudian cari orang yang ahli juga dalam membudidayakan walet tadi. Nah, akhirnya berhasil, dapat 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo sebulan. Kata beliau, nah aku bangunkan sudah walet, jangan lagi minta sama aku. Kalau minta terus, aku nggak apa-apa sih, cuman kamu panitia ini kalau minta terus, ya tadi ibarat kata dikasih hati minta jantung lagi. Belajarlah supaya bagaimana caranya bisa menghasilkan hasil di masjid itu. Nah, dibangunkan walet, dapat waletnya, warak sarangnya dijual tiap bulan. Puluhan juta akhirnya masuk setiap bulan ke masjid itu. Nah, itu namanya wakaf produktif. Nah, yang seperti ini perlu dipikirkan. Jadi kalau ada umpama sebidang tanah ya, kira-kira ini tanah mau dijual. Nah, masjid ini gimana panitia? Kita beli masjid tanah itu, wakafkan di masjid. Nanti kita bangun ruko atau bangun apa begitu. Kita jadikan uang itu. Jadi ini bisa berhasil terus, duitnya nggak pernah berhenti. Pahalanya nggak pernah berhenti, duitnya nggak pernah berhenti, terus itu mengalir. Tapi kalau ada orang cuma mewakafkan tanah, nggak diapa-apain tanah tadi, selesai. Orang yang kepingin mengharapkan pahala, ibarat kata dari tanah tadi, ya tadi hasil pahalanya nggak sempurna. Nah, jadi hadis Bukhari Muslim tentang Sayyidina Umar ini itu menunjukkan tentang bagaimana namanya wakaf produktif. Bendanya tidak dijual, bendanya tidak diwariskan, bendanya tidak diberikan, tapi manfaatnya itu terus dibagikan kepada kaum muslimin. Nah ya, baik, itu sedikit tentang masalah wakaf, tapi masih ada sambungannya. Insyaallah nanti macam ya, agak panjang masalah wakaf ini.
Insyaallah nanti kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Baik. Insyaallah nanti kami akan berangkat kalau tidak ada perubahan jadwal di tanggal 24 Desember berangkat umrah 12 hari. Nah, siapa tahu ada jamaah yang masih kepingin berangkat bareng kami, insyaallah kami siap terima. Atau ada jamaah yang kepingin membadalkan umrah untuk keluarganya yang telah meninggal dunia, maka insyaallah kami siap menerima jasa untuk mengumrahkan badal. Nah, siapa tahu ada yang berminat, segera nanti menghubungi kami. Karena kalau sekali berangkat umrah, kami biasanya ada 5 kali umrah. Jadi satu kali keberangkatan ke tanah suci untuk berangkat umrah, kita ada 5 kali umrah. Jadi ada 5 badal umrah kalau ada yang kepingin membadalkan umrah untuk keluarganya. Untuk masalah biaya dan sebagainya nanti berhubungan saja, insyaallah kita bisa mengatur jadwalnya. Cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.